Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini kita berkunjung di Jakarta Mas Arif. Kita akan sedikit Karisma. Kita akan sedikit bertanya-tanya tentang pengalaman beliau tentang spiritual beliau. Dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk konten kami sehingga ke depan bisa berkembang. Mudah-mudahan dimanapun panjenengan berada selalu dimudahkan dalam setiap urusan, setiap langkah maupun setiap jengkal dimanapun panjenengan berada. Selalu memberikan rahmat. Langsung saja kita akan tanya-tanya pengalaman beliau. Selamat malam Mas Arif. Mas Karisma. Iya. Saya akan bertanya tentang waktu ketika Anda di masa titik nol. Mungkin ada cerita ataupun hal-hal yang bisa diceritakan kepada penonton di rumah. Mungkin dari cerita panjenengan mungkin bisa melahirkan sebuah kesadaran murni. Gimana Mas ceritanya? Dalam titik nol itu. Jadi gini Om Ciko, pada waktu itu pada sekitar tahun 99. Pada tahun 99 pada waktu itu saya sebenarnya belum lulus kuliah, tapi saya tidak izin orang tua. Dan saya pada waktu itu berwira swasta. Kala itu Di Surabaya sejak tahun 98, 99 saya berwira swasta dengan teman-teman itu mendirikan sebuah perusahaan kontraktor dan mendirikan sebuah perusahaan Solo mobil yang letaknya di daerah Ngagel, Surabaya. Dan karena bla 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 waktu itu, ya karena kita masih muda-muda, jadi teman-teman kuliah pada waktu itu, teman-teman kuliah semua ya, 3 orang mereka join, dan karyawannya itu juga teman-teman yang kuliah juga. Dan tentunya ambisius, sangat ambisius. Jadi usia saya pada waktu itu masih usia 21 tahun, 21. Jadi usia yang sangat masih labih, dianggap tuwek yo, belum dianggap terlalu anak-anak ya tidak, tapi sudah merasa dewasa. Jadi pada waktu itu usia seperti itu sudah merasa dewasa. Ya karena suatu bla 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 akhirnya usaha kami itu jatuh. Ya. Jadi jatuh, dan di masa itu, masa tahun 99 itu kita mengalami kerugian yang kalau dinilai sekarang ini sangat banyak sekali. Kira-kira sekitar 1 sampai 12. maksudnya juta M. Ya. Nomor yang cukup banyak Pada tahun 99. Kebetulan ada teman kami, partner kami, ya seorang anak pengusaha yang sangat kaya. Jadi dia yang sahamnya terbesar. Terus yang kedua, teman kami juga itu pada waktu itu ayahnya seorang polisi, tetapi menjabat menjadi anggota dewan. Pada waktu itu kan ada dewan dari kepolisian, yang pada waktu itu komisinya itu komisi C. Nah, dari situ dana-dana ini terkumpul akhirnya untuk usaha. Kalau saya sendiri ya dari orang tua. Dari orang tua.
karena jatuh itu akhirnya saya pulang ke Madiun. Pulang ke Madiun karena tidak berani pulang. Saya tahun 99 itu masih usaha, saya masih usaha. Jatuhnya itu tahun 2001. Nah, 2001 itu saya sudah menikah. Jadi baru menikah. Jadi baru menikah, saya jatuh. Nah, terus tadi jenengan bilang tidak berani pulang. Tidak berani pulang. Karena tadi ya? Karena usaha saya jatuh. Gagal. Jadi sudah tidak mempunyai apa-apa lagi. Dan sudah connect dengan teman-teman ini sudah agak tidak baik. Jadi yang satu teman ini ya tidak usah kita sebut namanya. Satu teman ini ya agak kacau, jadi tidak keluar kemana-mana. Yang satunya lagi ini ke Kalimantan. Jadi entah dia kenapa di sana, ya pokoknya pada waktu itu dia di Kalimantan. Mungkin karena musmet. Musmetnya itu karena itu, jadi apa? Bingung gitu. Ya, saya pribadi bingung juga mau kemana saya ini. Terus akhirnya saya balik ke Madiun tidak berani, tapi ada pengalaman dulunya pada waktu saya masih kuliah, saya pernah diajak teman itu ke Alas Ketombo. Ke Alas Ketombo. Iya. Kitanya gimana ya? Jadi akhirnya karena kebingungan itu, setelah sampai di Madiun saya tidak berani pulang ke rumah, akhirnya saya langsung ke Alas Ketombo. Langsung ketika itu? Iya, langsung ke Alas Ketombo. Pada tahun 2001? 2001. Saya di Alas Ketombo. Saya di sana pertama kali saya masuk Alas Ketombo itu langsung di Srigati. Jadi di apa namanya itu, di Srigati lah orang pintu masuknya dari Alas Ketombo itu kan kayak ada padepokan atau ada tempat untuk singgah. Nah, di Srigati itu akhirnya saya berkenalan dengan juru kunci Srigati yang pada waktu itu namanya Basimin. Basimin. Akhirnya ya kita ngobrol-ngobrol. Ya, saya pada waktu itu tidak berani bercerita kepada Basimin apa yang jadi sebenarnya. Saya hanya pokoknya pengen main di situ. Adalah untuk melarikan diri sejenak. Untuk melarikan diri, jadi bukan memang saya ke Ketombo itu bukan untuk apa, hanya untuk melarikan diri pada waktu mencari ketenangan. Mencari ketenangan. Iya Gimana kan seperti itu. Dengan istri saya berbohong. Jadi saya seakan-akan pada waktu itu masih di Surabaya. Akhirnya karena mandinya di situ di Tempuran, di sungai itu, di Sungai Tempuran itu, akhirnya saya datang jam 10 pagi. Sudah saya sampai di Srigati itu jam 10 pagi. Setelah ngobrol-ngobrol, sore hari mandi, saya dikasih tahu oleh Mbak Simen dan orang-orang pada waktu yang di situ mandi di Tempuran. Akhirnya sore hari saya mandi di Tempuran. Di Tempuran itu saya mandi ya agak senang, sebenarnya banyak. Pada waktu itu musim kemarau, jadi airnya itu sangat jernih. Nah, di dekat Tempuran itu kan ada padepokan juga, pendopo namanya. Akhirnya saya di situ dan saya berpikir karena bolak-balik daripada naik ke atas, akhirnya saya di situ di pendopo itu. Dan di situ saya ketemu orang yang namanya Kohwan. Kita umur jalan berapa hari? Ya itu juga hari itu juga. Setelah mandi, pada waktu mandi itu ada orang yang juga tinggal di tepi sungai itu dan membuat gubuk sendiri di dekat tepi sungai itu, namanya Kohwan. Akhirnya ngobrol-ngobrol di situ, akhirnya Kohwan menyarankan bahwa kenapa kamu naik ke atasnya di sini saja temani saya. Akhirnya saya di situ dengan Kohwan. Selama
selama saya di Ketondo itu kurang lebih 6 bulan. Jadi selama 6 bulan itu saya di situ. Ketika 6 bulan itu apa yang Anda lakukan? Nah ini pada hari pertama, bulan pertama kan saya kenal Kohbat ini. Tapi saya tidak tahu kebiasaan Kohbat ini. Ternyata Kohbat ini tidak selalu berada di situ. Dia kadang-kala pergi ke desa Gentong dan lama tidak pulang. Terusnya tidak pulang ke gubuknya. Akhirnya saya sendiri di situ. Sampai suatu hari ada 2 orang datang. Itu yang satu namanya Mas Budi, yang satu namanya Pak Han. Jadi Mas Budi ini dari Jombang dan Pak Han ini dari Maluku. Dari Maluku. Tapi Pak Han ini sangat bisa dan fasih berbahasa Jawa. Bahkan ngomong boso halusnya Jawa itu beliau paham banget dan berbicara selalu pakai bahasa Jawa, ngomong. Jadi dengan orang itu dia sangat ngajeni, ya, istilahnya menghormati. Jadi pakai bahasa Jawa halus. Saya juga tidak mengira bahwa Pak Han itu orang Maluku. Setelah 3 hari ketemu tidak ngomong-ngomong, jadi Pak Han itu? Dari Pak Han sama tidak ngomong-ngomong, jadi ya pokoknya duduk di situ, tidur di situ, tapi tidak ngobrol. Aneh. Tidak ngobrol ya, dia tidur, malam dia tidur ada di situ, lama-lama akhirnya ngobrol. Jadi 3 hari setelah itu akhirnya kita ngobrol dan saya mengenalkan diri, terus lama-lama setelah hari berganti minggu berganti bulan kedua, akhirnya kita saling berbicara dari hati ke hati. Kedekatan emosional tinggi. Tapi dengan Pak Budi ini saya biasa, karena Pak Budi ini saya melihat malah pada waktu itu banyak masalah. Pada waktu itu masalah utang piutang, dia mempunyai masalah utang piutang. Akhirnya dia ke Alas Ketondo ini tujuannya mencari solusi. Apa solasi? Iya, kalau dia cerita mencari solusi. Solusinya ini ya saya lihat pada waktu itu rame-ramenya togel. Jadi dia berkecimpung di situ. Tapi yang sosok Pak Han ini, ya ini yang saya sangat pada waktu itu sangat membuat saya ini sangat ingin tahu sosok Pak Han. Penasaran. Karena pada waktu malam beliau ini selalu sembahyang, tapi sembahyang caranya dia, karena dia menganut kejawen. Kalau orang berbicara lah kejawen. Kalau saya tanya kan dia seorang kejawen atau seorang kapribaden gitu. Tapi saya tidak paham benar ketika itu saya tidak paham benar, karena kita seorang muslim ya wes lah, apa yang dia kerjakan ya kita. Cuma saya malam saya lihat, saya belum tidur, Pak Han itu selalu meditasi. Ya Pak. Terus akhirnya lama-kelamaan saya ini tanya, penasaran, Pak Han tujuannya di sini itu apa? Dia menjawab, tidak ada tujuannya.